Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Suciati dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019A dengan NIM 1902242. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang mungkin sering muncul, yaitu mengapa pendidikan IPS perlu dipelajari oleh siswa SD, SMP maupun SMA. Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya mengambil sumber atau referensi dari buku Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran karya Profesor Dr. Sapria MED. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai landasan pendidikan IPS juga ya. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu atau aspek ontologis. Lalu bagaimana cara, proses, atau metode membangun dan mengembangkan PIPS hingga menentukan pengetahuan manakah yang dianggap benar, salah, valid, atau terpercaya. Dalam hal ini adalah aspek epistemologis. Lalu, apa tujuan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu ini dibangun dan dikembangkan serta digunakan? Atau apakah manfaat dari PIPS ini? Nah, ini tuh termasuk ke dalam aspek aksiologis. Lalu, yang kedua itu ada landasan politis, yaitu memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dari PIPS. Nah, peran dan keterlibatan pihak pemerintahan dalam landasan ini tuh sangat besar, sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan unsur birokrasi. Lalu yang ketiga ada tuntutan masyarakat. Nah, awalnya itu kan PIPS diperkenalkan di tingkat sekolah itu pada tahun 1970-an. Nah, kini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang social studies dari negara-negara maju ya. Dan selain itu juga tingkat permasalahan sosial yang semakin kompleks sehingga dalam hal ini sudah menjadi tuntutan masyarakat gitu untuk belajar atau mempelajari PIPS ini. Maka dari itu tentu mempelajari PIPS itu sangat penting dan perlu, mengingat tuntutan masyarakat tersebut yang dimana semakin berkembang seperti itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Maka mungkin dalam penyampaian saya kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka dari itu, apabila ada kesalahan atau kehilafan, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.